Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mutakin, NIM 1417138 dari Kapita Sarjana Informatika RC. Saya akan menjelaskan review jurnal saya terhadap jurnal Sistem Pengendali Peralatan Elektronik dalam Rumah secara otomatis menggunakan sensor PIR, sensor LM35, dan sensor LDR. Penulisnya adalah Eka Desantoro, Adian Fathurrohim, Kurniawan Teguh Martono dari Universitas Diponegoro. Diakses pada 5 Maret 2020, reviewer Mutakin. Nah, review terhadap judul. Pada judul jurnal dianalisis sudah berbentuk label dan cukup atraktif untuk menggambarkan isi jurnal. Penulisan judul juga sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang baik, yaitu menggunakan huruf besar dan dicetak bold. Nah, namun terdapat singkatan, yaitu singkatan PIR, LM35, dan LDR. Tetapi untuk singkatan yang digunakan sudah umum dan lazim digunakan karena dalam dunia elektronika atau embedded system, sensor PIR, LM35, dan LDR merupakan nama yang biasa digunakan bukan pada jurnal IEEE tingkat dunia sekalipun. Kekurangannya, pada bagian judulnya sudah cukup benar dan jelas, namun melebihi jumlah kata maksimum. Dalam kaidah standarnya, jumlah kata dalam judul itu adalah 15 kata. Namun dalam jurnal ini terdapat 16 kata, sehingga menurut saya terlalu panjang judul yang digunakan meskipun sudah menggambarkan isi jurnal yang jelas. Oke, kita coba lihat dalam jurnalnya langsung. Penulisan judul gunakan huruf caps lock dan dicetak tebal dan juga cukup baik, namun memiliki 16 kata sehingga menurut saya terlalu boros. Oke, kemudian review terhadap penulisan nama penulis. Terdapat 3 nama penulis, yaitu FK, Adian, dan Kurniawan. Penulisan sudah baik karena di bawah judul tanpa gelar dan secara lengkap. Penulisan juga, nama juga tidak disingkat dan diawali dengan huruf kapital di tiap katanya. Pada penulisan perguruan tinggi ditulis di bawah nama penulis secara lengkap. Kita lihat dalam jurnal ini, penulis diurutkan 1, 2, 3, kemudian untuk nama universitas ditulis secara lengkap, program studinya Teknik Sistem Komputer, Fakultas Teknik, dan dari Universitas Diponegoro, serta alamat universitasnya. Namun, terdapat kekurangan dalam penulisan nama penulis ini, yaitu adalah alamat email yang digunakan. Hanya 1 email dari 3 penulis. Seharusnya semua email dari semua penulis dicantumkan. Di sini hanya 1 email, yaitu email Desantoro Eka saja yang dilampirkan. Seharusnya ketiga-tiganya dilampirkan. Untuk abstrak, bagian abstrak sudah cukup baik karena sudah cukup tujuan, keseluruhan isi dari jurnal, dan ringkasan hasilnya. Namun pada abstrak ini tidak menggambarkan kesimpulan utama pada jurnal apa yang akan dilakukannya. Lebih tepatnya apa hasilnya. Jumlah kata kunci atau keyword yang digunakan abstrak cukup banyak, ada 6 keyword, namun standar dari keyword yang digunakan itu harusnya ada 3-5 keyword. Jadi menurut saya terdapat sedikit kelebihan keyword yang digunakan. Di sini kita lihat ada 6 keyword, yaitu listrik, otomatis, microcontroller, sensor PIR, sensor LM35, dan sensor LDR. Terdapat 6 keyword. Kemudian untuk pada bagian pendahuluan, isi dari pendahuluan sudah baik, menjelaskan latar belakang masalah, urgensi permasalahan yang diambil. Kemudian pada bagian tujuan menjelaskan bagaimana rancangan, implementasi, pemecahan masalah bagaimana, dan rancangannya terhadap sensor-sensor yang digunakan. Kemudian ada batasan masalah, sudah sangat rinci menjelaskan batasan dari setiap komponen, apa kekurangan dan batasan maksimal dari setiap komponen. Kita lihat di sini latar belakang, kemudian tujuannya cukup lengkap, rancang, implementasi hasil rancangan desain, dan menguji hasil rancangan. Batasan masalahnya, nah di sini dibuat per poin. Ada batasan tentang sensornya, apa batasan sensor PIR, sensor LDR, dan pembuatan sistem embedded ini tujuannya hanya untuk menghidupkan dan mematikan peralatan elektronik. Jadi benar-benar diberikan ruang lingkup jelas. Oke. Untuk pendahuluan cukup baik, namun tidak terdapat rumusan masalah pada bagian pendahuluan, sehingga tidak ada tolak ukur permasalahan yang akan diselesaikan.
Hanya itu kekurangan bagi saya di bagian pendahuluan. Perancangan sistem ini dibagi dua, yaitu perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, mereka membuatnya menggunakan skematik diagram sehingga cukup rinci, yaitu adalah keterhubungan antara sensor dan microcontrollernya. Di perancangan juga dijelaskan apa itu perangkat input dan outputnya, serta cara kerja dari tiap perangkat itu menggunakan skematik diagram. Kemudian untuk perangkat lunak dijelaskan secara rinci menggunakan diagram flowchart, mulai dari awal, responnya, dan output dari program itu terhadap inputan-inputan yang diterima. Kita lihat di sini, pada bagian perancangan sistem terdapat perancangan perangkat keras menggunakan skematik diagram. Di sini dijelaskan sensor, input sistem yang menggunakan beberapa sensor dan outputnya menggunakan LCD. Diagram skematik ini adalah keterhubungan di tiap komponen-komponennya. Kemudian perancangan perangkat lunak menggunakan diagram adapt atau flowchart. Nah, di sini dilihat skema dari input dan outputnya. Kemudian ada implementasi dan pengujian. Ini pada pengujian dilakukan pengujian secara satu-satu terhadap setiap komponen, pengujian terhadap sensor PIR, kemudian pengujian perangkat lunak, LCD, dan dari tiap pengujian diberikan tabel hasil dari pengujian tersebut dan juga kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Pada sensor LM35, mereka membandingkannya dengan termometer ruangan dan kesalahan atau error terbesarnya hanya plus minus 2 derajat Celcius. Jadi pada bagian implementasi ini mereka membandingkannya dengan termometer atau sebagainya. Hasil dari setiap pengujian dibandingkan dan dianalisis terkait kemungkinan error pada rangkaian. Kemudian ada simulasi rangkaian menggunakan foto. Seperti ini ada beberapa foto yang ditampilkan menggunakan kardus dan komponen-komponennya. Nah, namun ada sedikit kekurangan. Pada pengujian sistem keseluruhan hanya diberikan tabel pengujian berupa input setiap sensor atau outputnya, namun tidak ada penjelasan atau analisis akhirnya. Kita lihat pada pengujian keseluruhan hanya diberikan tabel seperti ini, inputnya apa, outputnya apa, dan outputnya, namun tidak ada penjelasan secara detail. Ini hanya diberikan sedikit narasi tentang tabelnya. Kemudian langsung kesimpulan. Jadi menurut saya kekurangan dalam jurnal ini pada bagian implementasi hanya tidak ada seperti pengujian hasil atau kesimpulan dari pengujian secara keseluruhan. Hanya satu pengujian kemudian dianalisis, satu pengujian dianalisis, namun tidak ada kesimpulannya. Pada bagian kesimpulan, nah ini berisi ringkasan hasil penelitian dan pengujian terhadap setiap sensor, namun belum menjelaskan dengan baik setiap poin dari tujuannya. Baik, pada kesimpulan ini dia menjelaskan seperti sensor LDR ini bisa membaca apa saja, kemudian pengujian kesalahan pada sensor LM35. Jadi tiap poin hanya menjelaskan tentang setiap komponen, namun tidak ada unsur untuk menjawab dari tujuannya menurut saya. Karena tujuannya di sini adalah rancangan desain sistem embedded, kemudian implementasi dan hasil uji rancangannya. Sementara kan di sini hanya setiap komponen, namun tidak ada hasil uji rancangan secara keseluruhan. Kemudian terakhir adalah pada bagian jurnal atau daftar pustaka, saya review terhadap bagian daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka sudah baik dengan format penulisan IEEE. Referensi yang digunakan sangat relevan dan sesuai dengan isi dari jurnal. Oke, pada bagian sini referensi atau daftar pustaka terdapat 13 macam dan ini cukup baik dengan menggunakan format IEEE dan relevan dengan ujian yang dilakukan, yaitu dengan sistem keamanan ataupun elektronika, kemudian rancangan seperti microcontroller, dan juga ada referensi tentang sistem deteksi asap dan lain-lain. Baik, untuk bagian daftar pustaka sudah cukup. Nah, terima kasih. Demikian review jurnal dari saya. Jika ada
Kurangan dan salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.